Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan. Jangan lupa selalu melakukan 5M. Selamat datang di PJJ Prakarya kelas 9 bab 1 pertemuan yang ketiga. Prakarya kelas 9 SMP tahapan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Mari kita ikuti. Saatnya belajar, ayo semangat, belajar lagi. Kali ini masih pada kompetensi dasar 3.1, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. 4.1 mengolah bahan pangan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan tentang metode pengolahan makanan, 2. Memahami tahapan pembuatan, penyajian, dan pengemasan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji, dan yang ketiga adalah membuat dan menyajikan satu jenis olahan dari pangan hasil peternakan dan perikanan. Silahkan anak-anak dibuka bukunya, buku prakarya halaman 148, 4 tahapan pengolahan, dan jangan lupa dibuka buku suplemen dan SPA-nya. Untuk materi kali ini akan kita jelaskan tentang tahapan pembuatan pengolahan hasil peternakan dan perikanan siap konsumsi. Minggu kemarin sudah saya berikan tugas tentang perencanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, dan persiapan alat bahan yang dibutuhkan. Tiba saatnya, mulai hari ini silahkan dilaksanakan praktek pembuatan secara mandiri di rumah. Dilakukan mulai dari persiapan alat, bahan, dan proses pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Semuanya dijadikan dokumentasi, dibuat dokumentasi dengan foto, ya, beserta pembuatnya. Foto kalian harus ada. Nanti untuk dibuat laporan pembuatan hasil karya dan dikirim ke Google Formulir. Jangan lupa anak-anak dalam bekerja tetap mempertimbangkan keselamatan kerja baik alat maupun bahan. Setelah itu dilakukan evaluasi juga. Sebelum melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan, termasuk bumbu dan rempah yang akan digunakan. Pengertian bumbu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan, baik dalam bentuk kering atau basah, dan asli atau buatan. Rempah atau spesies yaitu tumbuhan yang dikeringkan banyak mengandung ekstrak yang khas, sehingga mengeluarkan aromatik sesuai dengan ciri dan karakteristik yang dapat memengaruhi hasil dari suatu masakan. Contoh rempah adalah cengkeh, jinten, kapulaga, kayu manis, kemiri, ketumbar, lada, merica, pala, dan wijen. Bumbu dan rempah berfungsi: 1. Memberikan warna pada makanan, contohnya cabai, kunyit, atau kunir. 2. Peningkatan warna, rasa, dan aroma pada makanan. 3. Berfungsi sebagai pengawet seperti asam, jeruk nipis, gula, dan kunyit. 4. Sebagai obat, contohnya adalah kencur, kunyit, jahe, lengkuas, atau laos, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut ini beberapa jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan ikan dan daging. 1. Bumbu yang berupa buah, contohnya asam jawa, cabai, baik cabai merah, hijau, rawit, jeruk, purut atau nipis, belimbing sayur, dan lemon.
Sedangkan dalam bentuk bumbu ubi yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bawang prei. 4. Bumbu bunga. Contohnya bunga telang, bunga bawang, bunga lawang, dan kecombrang. 5. Bumbu akar. Contohnya adalah jahe, kencur, kunir atau kunyit, lengkuas atau laos, dan temu kunci. Untuk selanjutnya, ini contoh-contoh gambar ya. Bumbu atau rempah berupa bunga dan batang. Cengkeh, bunga kecombrang, pekak, kemudian kayu secang, serai, dan kayu manis. Selanjutnya berupa daun jeruk ya. Kemudian kemangi, daun salam, peterseli, dan seledri. Kemudian yang dalam bentuk buah dan biji, asam, pala, kemudian cabai, jinten, ketumbar, dan merica. Harus dibedakan antara ketumbar dan merica ya. Selanjutnya yang berupa akar, contohnya jahe, kencur, kemudian kunyit atau kunir, dan lengkuas atau laos. Selanjutnya juga berupa umbi lapis ya, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Karena bentuknya besar. Selanjutnya tiba saatnya pada pengolahan ikan ya. Kalian kemarin sudah membuat laporan tugas LK berupa perencanaan, mulai dari menentukan jadwal kegiatan pengolahan, menentukan jenis pengolahan ikan yang akan dilakukan, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan, menentukan kemasan atau penyajian, dan membagi tugas. Ini jika dilakukan kelompok, tapi kalian karena PJJ maka dilakukan secara mandiri atau individu. Caranya adalah langkah-langkahnya: 1. Tips ya dalam pengolahan ikan. 1. Cara membersihkan ikan, buang sisik, insang, dan isi perutnya. 2. Agar sisik ikan tidak bertebaran, bersihkan ikan di dalam wadah baskom. 3. Agar bau amis berkurang, lumuri atau rendam ikan dengan air jeruk nipis, lalu diamkan beberapa menit. Yang keempat, jika ikan akan diolah menggunakan bumbu, rendam bumbu bersama ikan untuk beberapa saat agar lebih meresap. Sayat atau gurati sisi-sisi ikan terlebih dahulu sebelum dilumuri bumbu. 5. Jika ikan akan digoreng dan agar kulit ikan tidak terkelupas saat digoreng, lumuri dahulu dengan tepung sagu tipis-tipis. Ya, dibuat cuer. Agar ikan tidak lengket saat digoreng, gunakan minyak banyak dan panas. Ya, gunakan minyak banyak dan panas dengan api sedang, serta jangan dibalik sebelum ikan kering. 6. Tips lain untuk ikan goreng yaitu masukkan selembar daun pisang ke dalam minyak panas agar minyak tidak meletup-letup dan agar ikan tidak lengket di penggorengan. Ini tips untuk pengolahan ikan. Selanjutnya pembuatan sop ikan kakap. Ya. 2. Persiapan alat dan bahan. Yang dibutuhkan mulai dari kompor, kemudian sutil atau susuk, wajan, telenan, kemudian ada blender, pisau, lemper ulek, panci, dan seterusnya. Kemudian untuk bahannya ini ikan dan beberapa bumbu, mulai dari bawang merah, bawang putih, kemudian jeruk nipis, minyak, dan lalapan yang lainnya. Kemudian yang 3, proses pembuatan. Bersihkan ikan potong menjadi 3 bagian, kemudian dilumuri dengan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan sekitar 15-20 menit. Setelah itu iris bumbu yang dibutuhkan. Ya. Tumislah bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kemudian tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Setelah itu buatlah air kaldu sebagai penambah rasa. Setelah itu masukkan tumisan bumbu-bumbu ke dalam air kaldu yang sudah mendidih. Gambarnya ini ya. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Masukkan daun kemangi untuk menambah cita rasa sop ikan kakap merah.
Setelah itu penyajian, ya, penyajian gambarnya, ya, diletakkan pada piring atau mangkok dan sebagainya. Penyajian sop ikan kakap menggunakan mangkok dan lebih enak disajikan pada saat masih panas. Penambahan jeruk nipis sesuai selera membuat sop lebih segar disantap dengan menggunakan nasi ataupun tanpa nasi. Setelah itu yang kelima, evaluasi. Di akhir pengolahan ikan, ya, silakan uji masak kamu, dirasakan, ya. Buatlah catatan kekurangan untuk pengolahan ini sebagai evaluasi untuk perbaikan pengolahan selanjutnya. Adalah pengolahan daging sapi. Rendang adalah salah satu masakan khas daerah Minangkabau, yaitu masakan daging sapi bercita rasa pedas. Dengan menggunakan campuran berbagai bumbu dan rempah-rempah, kuliner ini dihasilkan dari proses memasak merebus berulang-ulang dengan santan kelapa selama berjam-jam, biasanya 4 jam, hingga masakan kering dan berwarna hitam pekat. Jenis rendang inilah yang disebut rendang yang sejati. Rendang basah disebut kalio, yaitu rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat, santan belum mengering. Dalam suhu ruangan, kalio hanya dapat bertahan selama beberapa hari atau kurang dari 1 minggu. 1. Perencanaan. 1. Memotong dan mencuci daging sapi. 2. Membersihkan dan menghaluskan bumbu. 3. Memasak daging sapi. 4. Menghidangkan atau mengemas. 5. Berkemas atau membersihkan dan merapikan peralatan dan tempat bekerja. Identifikasi kebutuhan. Rendang kering adalah rendang yang sesungguhnya. Rendang ini sangat awet, dapat bertahan berminggu-minggu bahkan hingga 3 bulan. Sehingga sangat tepat jadikan bekal perjalanan. Ide gagasan membuat rendang sebagai kuliner yang dibuat dari daging sapi segar dan bumbu-bumbunya. Sekarang pembuatan rendang daging sapi. Persiapan alat dan bahan. Ya. Mulai dari wajan, kemudian ulekan dan kompor dan seterusnya. Kemudian bahan daging sapi, bumbu-bumbu, kemudian air, ya. Daging sapi segar, bumbu-bumbu, cabai merah, bawang putih, ketumbar, lada, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, daun kunyit, daun jeruk, serai, kemudian asam kandis dan santan serta santan dari 2 butir kelapa. Kemudian proses pembuatan. Bagaimana proses memasak rendang? Berikut ini tahapan pengolahannya. Nomor 1. Daging sapi dipotong dengan ukuran sesuai selera. 2. Haluskan bumbu-bumbu mulai dari cabai, lada, ketumbar, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan kemiri dengan cobek atau di blender. Yang ketiga, aduk rata potongan daging dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan dalam panci atau kuali. Tambahkan garam secukupnya dan diamkan selama kurang lebih 1 jam agar bumbu meresap. Dan yang keempat, setelah 1 jam masukkan serai, daun jeruk, asam, dan daun kunyit. Letakkan panci atau kuali di atas kompor dan ditutup rapat. Masak dengan api kecil hingga air daging keluar. Selanjutnya, nomor 6. Setelah air daging keluar, masukkan santan kelapa. Masak terus dengan api kecil sampai terus diaduk-aduk perlahan-lahan hingga santan mengering. Jika santan atau kuah telah kering, rendang siap disantap. Ini bentuk penyajiannya. Penyajian dan pengemasan. Rendang disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makan biasa. Ya. Selanjutnya penyajian dan pengemasan olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Penyajian.
Penyajian merupakan satu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Ya, ini bentuk penyajian ikan, goreng ikan, ya. Kemudian ini sayur ikan, ya. Selanjutnya ini goreng, ayam goreng, ya, sate ayam dan rendang. Fungsi penyajian makanan. 1. Memberi keindahan pada menu makanan yang disajikan. 2. Menambah selera makan. Dan yang ketiga adalah menghormati tamu. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan makanan. 1. Sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Prinsip higienis dan sanitasi makanan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Hal ini dapat memperpanjang masa penyajian makanan. B. Makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Contoh penyajian bakso, soto, atau siomay, sebab umumnya makanan ini mudah basi dan dapat mengubah cita rasa. C. Hidangan makanan nikmat disajikan masih keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. D. Peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dan dalam kondisi baik. Bersih artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis. Baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat, dan bekas pakai. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. E. Hindari kontak langsung dengan tangan. Bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan berpenampilan yang baik. 2. Cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. 3. Warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Pengemasan. Ya. Pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, aroma, dan alat kemasan sajian makanan. Tujuan pengemasan makanan adalah sebagai berikut. 1. Membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. 2. Mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. 3. Memudahkan distribusi bahan pangan. 4. Menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. 5. Informasi mengenai makanan tersebut, yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Syarat-syarat bahan pengemas makanan. 1. Memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. 2. Tidak beracun, kedap air, tahan panas. 3. Mudah dikerjakan secara maksimal. 4. Harga relatif murah. Untuk selanjutnya, hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan makanan, ya, nama makanan atau merek dagang, ya, ini nama makanan, misalkan kue sumpia. Kemudian komposisi, ya, komposisi, contohnya ini adalah
tepung, terigu, mentega, udang, gula, rempah-rempah, dan lain-lain. Kemudian netto berat bersih 250 gram. Kemudian nomor pendaftaran Dinkes atau BPOM ya. Contohnya ini nomor pendaftarannya. Kemudian kode produksi ya. Tanggal kadaluarsa, expirednya, dan label halal ini ya, kode produksinya ini, expirednya. Kemudian nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan yang mengedarkan produksi Kebumen, Jawa Tengah. Contohnya ini. Untuk selanjutnya, jenis-jenis kemasan. Secara umum, kemasan digolongkan menjadi 3 seperti berikut. 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubung kontak langsung dengan produk makanan. Ukuran relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Kemasan memberikan informasi lengkap tentang produk, contoh kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, bakso, cup kaleng untuk kornet, ya ini cup kaleng untuk kornet. Kemudian gelas plastik cup untuk air minum dan atau bubur instan. Kemudian kemasan sekunder itu apa? Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Kemasan jenis ini dapat dimanfaatkan untuk memajang produk. Contoh kemasan karton. Contoh kemasan karton untuk produk kornet ya. Contohnya ini ya, beberapa kaleng kornet dimasukkan dalam satu kardus. Ini kemasan sekunder. Kemasan kerat untuk produk dalam botol. Yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contoh adalah kotak karton gelombang. Seperti yang saya tunjukkan di gambar samping adalah sebuah kontainer untuk mengisi dari beberapa kardus untuk distribusikan. Selanjutnya adalah alat penyajian dan pengemasan. Ya, dibedakan untuk alat saji. Ya, alat saji tradisional daun pisang atau piring rotan. Ya, ini ya alat tradisional ini daun pisang. Baik dalam bentuk tum, ya, kemudian tempelang, ya, sumpil, takir, dan sebagainya. Kemudian alat saji modern bisa dalam bentuk gelas kaca, gelas plastik, mangkok, piring kecil, dan lain-lain. Selanjutnya untuk alat kemasan. Alat kemasan tradisional daun pisang dilapisi kertas coklat. Sedangkan untuk alat kemasan modern berupa karton, ya, karton, kemudian styrofoam, ya, kemudian cup plastik, ya. Untuk yang tradisional dalam bentuk anyaman bambu, ya, besek, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas lembar kerja laporan pembuatan jenis makanan. Pembuatan makanan salah satu jenis olahan pangan, silahkan kamu pilih. Dibuat laporan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, persiapan langkah pengolahan, penyajian, pengemasan, serta evaluasi, semuanya menggunakan dokumentasi minimal 1 foto. Dan selanjutnya, untuk refleksi dalam pertemuan kali ini, 1. Penilaian harian bab 1 untuk minggu depan. Silahkan dipersiapkan materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. 1. Pengertian pengolahan. 2. Jenis kandungan dan manfaat. 3. Metode pengolahan. 4. Perencanaan dan pembuatan. Untuk selanjutnya, segera dikumpulkan tugas LK yang kemarin, LK perencanaan dalam pertemuan
kedua dan LK pembuatan, ya, yang kalian praktekkan membuat salah satu jenis olahan pangan dengan sistematika yang saya sampaikan tadi. Pilih salah satu bahan yang kalian sukai dan kalian pilih sesuai kebutuhan, sesuai kondisi, karena ini kondisi COVID, ya. Maka dibuat laporan secara mandiri dan pembuatannya secara mandiri di rumah. Kemudian setiap langkah kegiatan, langkah pembuatan diberi dokumen foto 1 minimal, ya, dengan dibuat dokumen Word dan di PDF-kan, kemudian dikirim ke Google Formulir. Saya beri waktu 1 minggu dari sekarang. Kemudian yang ketiga, post test tiap pertemuan. Bagi yang belum, ya, silahkan segera link post test sudah saya kirim di WhatsApp group. Dan selanjutnya yang terakhir, ya, hari ini ada post test, ya. Kemudian juga tugas mengerjakan evaluasi kompetensi SBA kelas 9 halaman 31 sampai 34 sekalian untuk bahan belajar materi penilaian harian bab 1 minggu mendatang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ingat dan semangat, segera selesaikan tugas dan post test yang kita lakukan dalam pertemuan PJJ pembelajaran pertemuan 1, 2, dan 3. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat dan semangat. Sampai bertemu di minggu mendatang dalam penilaian harian bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.